Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Fit. Kali ini saya bertemu dengan Ustadz Yahya Aziz, dosen UINSA Sunan Ampel Surabaya. Pada malam hari ini akan menyampaikan bahwa tentang buku yang beliau tulis bersama saya, yaitu buku Peran Kiai dalam Perang Kemerdekaan. Buku ini merupakan buku yang sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu, dan buku ini malam ini sudah habis, tinggal satu. Untuk itu, sebagai rasa terima kasihnya atas kerjasama saya Dr. Husnul Fit MPDI bersama Dr. Andes Yahya Aziz MPDI, saya menyampaikan kepada pembaca bahwa buku ini telah habis cetak 1000. Nah, pada saat ini saya mau bertanya kepada Ustadz Yahya Aziz. Salaman dulu. Ya. Bagaimana perasaan Ustadz Yahya Aziz dengan buku ini sudah habis cetak 1000? Ya, terima kasih Bapak Mufid selaku Pimret Menara Madinah. Saya juga tidak mengira ya, sudah kita nyetak hampir 1000 buku kok tiba-tiba habis. Nah, ini menandakan bahwa buku yang berjudul Para Kiai Peran dan Kemerdekaan ini dicintai oleh masyarakat. Dan secara langsung bahwasanya kita menulis buku ini adalah sebagai media dakwah. Ini terus terang buku ini yang membeli itu masyarakat, terutama masyarakat pengajian kami. Terus yang kedua, masyarakat religi yang aktif ziarah ke makam-makam wali, ya itu. Terus yang kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan sejarah, maka banyak mahasiswa jurusan yaitu sejarah peradaban Islam di Fakultas Fakum Adab itu ingin membeli buku ini. Dan ternyata para mahasiswa itu, terutama mahasiswa FTK, ada pelajaran sejarah peradaban Islam. Mereka ingin mengetahui bagaimana sejarah para pahlawan nasional, mulai Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, Mbah Yahya Abbas Buwak, sehingga ada minat untuk beli buku ini. Insya Allah nanti mungkin Pak Mufid ini bisa nyetak lagi gitu. Iya, rencananya begitu. Iya. Ya. Dan alhamdulillah ini buku sudah habis terjual ya. Selamat para pembeli, para pembaca. Mudah-mudahan ya diambil manfaatnya aja lah. Diambil manfaat, berkah, karena dengan buku membuka wawasan jendela wawasan jendela keilmuan. Nah itu ya, harus baca memang, jangan hanya lihat Google saja tapi lihat buku aslinya gitu. Iya, betul. Ya itu aja Bang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Yahya Aziz yang bersedia berkolaborasi dalam penulisan Peran Kiai dalam Perang Kemerdekaan. Nah, di sini para pemirsa yang memiliki buku ini akan mengetahui siapa-siapa saja yang berjuang, kiai-kiai siapa saja yang berjuang selama Perang Kemerdekaan, baik di Surabaya maupun di Palagan Ambarawa. Perlu diketahui bahwa Jenderal Sudirman itu mau perang di Ambarawa itu terlebih dahulu minta doa kepada Kiai Subhi di Magelang. Begitu juga Bung Tomo juga ikut berperang di Palagan Ambarawa, Jawa Tengah sana. Bung Tomo ya di ini. Iya. 10 November. Iya, dia di 10 November juga dia ikut perang juga di Palagan Ambarawa dengan pasukannya yang bernama Pasukan Pemberontak Republik Indonesia. Dan sebelum perang Bung Tomo minta ijazah doa dari Mbah Yahya Hasyim Asy'ari.
Ya, jadi Bung Tomo ini bukan hanya ngomong saja di radio ya, tetapi juga beliaunya punya pasukan pemberontak Republik Indonesia. Jadi sampai ke arah wilayah Jawa Tengah. Saya sendiri pernah ke wilayah Jawa Tengah, itu ada pondok pesantren yang pernah disinggahi dan ditempati oleh ini Bung Tomo. Berarti gerakan Bung Tomo bukan hanya di Surabaya, tapi di Jawa Tengah. Dan perlu diketahui bahwa senjata bambu runcing itu sebenarnya senjatanya dari para santri dan kiai. Itu yang menciptakan itu adalah Kiai Subgi Temanggung dan Kiai Dalhar Darmuntilan Jogja itu ya. Itu sebenarnya. Cuma di Museum 10 November Surabaya itu perlu ada revisi ya. Di Museum 10 November itu ada Bung Tomo berpidato, terus di sampingnya itu ada orang yang pakai kaos loreng merah putih yang dari Madura dengan memegang bambu runcing. Itu sebenarnya tidak demikian. Yang asli itu adalah yang memegang bambu runcing itu adalah orang Jawa, para santri. Jadi bukan yang memakai kaos merah putih ya. Karena pada waktu dulu itu Belanda punya pasukan namanya Cakra. Cakra itu berasal dari orang Madura. Jadi seperti itu. Oleh karena itu saya usul di museum situ perlu adanya ini pergantian, bahwa yang memegang bambu runcing itu adalah dari kalangan santri memakai peci hitam. Ya, betul. Ini persoalan pelurusan sejarah gitu. Kemudian saya mau bertanya sebagai closing terakhir, pesan pada para pemilik buku ini. Saya persilakan. Ya, Saja. pesan saya para pembeli, para mahasiswa, ibu-ibu, ya jangan bosan-bosan untuk membeli buku yang diterbitkan oleh Menara Madinah. Ya. Karena rata-rata ngapunten buku-buku di Menara Madinah ini insya Allah berlatar belakang sejarah. Ya. Ada sejarah Wali Songo, ada ya? Ada, banyak. Kerajaan Demak, ada. Terus kemudian Kerajaan Majapahit, Gajah Mada, Ada. Nah, nanti jenengan akan ngapunten akan menemukan suatu hal yang baru di Menara Madinah ini. Ya. Ternyata kerajaan-kerajaan Gajah Mada, terus kerajaan-kerajaan Singosari itu nanti ada, termasuk kerajaan Jawa mana itu Pasundan ya, Ya. Jawa Barat itu ya. Jawa Barat. Itu nanti pasti ada hubungannya dengan Wali Songo nanti itu. Iya. Ada hubungannya dengan Islam yang ini yang belum terungkap di buku-buku selain yang dicetak oleh Menara Madinah. Dan saya berpesan tolong jangan bosan-bosan untuk membeli buku-buku yang diterbitkan oleh Menara Madinah. Saya kira terima kasih. Terima kasih Ustadz Yahya Aziz. Ya, alhamdulillah. Saya selaku pemilik penerbit Menara Madinah buku mengucapkan terima kasih kepada pembeli buku Peran Kiai dalam Perang Kemerdekaan, sehingga menjadi referensi dan tahu bahwa para ulama kita, para kiai kita itu andil dalam perang kemerdekaan. Karena apa? Saya selaku penulis dan penerbit ini memang sengaja menulis peran para kiai, karena selama ini kan hampir tidak ada yang menulis perang para kiai dalam pertemuan 10 November ya. Kebanyakan itu kan perang-perang yang ada itu kan yang berperang kan tentara ya. Ya sah saja, karena tentara yang menulis gitu. Tentara menulis ya tentara menulis tentara ya sah saja, jadi perannya. Nah, di sini umat Islam ya
harus menulis tentang peran umat Islam sehingga diketahui bahwa peran dari tentara juga besar, peran dari Kiai. para kiai umat Islam itu juga besar. Ya, gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.